حمدا كثيرا لمن قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwatillah, jamaah Qiyam Ramadan Masjid Ihya'us Sunnah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saum kita, salat tarawih kita, tadarus kita, dan iktikaf kita nanti serta semua ibadah dan amal soleh kita menjadi wasilah untuk mendapatkan ampunan dari Allah SWT, menjadi wasilah untuk mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT, menjadi wasilah untuk mendapatkan cinta Allah, menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho Allah, menjadi wasilah untuk mendapatkan karunia Allah, dan menjadi wasilah untuk mendapatkan barakah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat iman, ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu adalah dibukakan pintu sorga selebar-lebarnya. Dalam hadis yang sahih, pintu sorga itu satunya, daun pintunya itu lebih panjang daripada Pulau Jawa, 1.200 sekian kilometer. Sementara Pulau Jawa 1.000 kilometer. Jadi seandainya pintu sorga itu ditutup, jangankan satu kelurahan, satu kecamatan pun tidak akan bisa tidak akan ada yang bisa membukanya. Tapi di bulan Ramadan Allah bukakan pintu sorga selebar-lebarnya. Tapi kemudian perjalanan menuju sorga itu sangat susah sekali, kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Siapa orang yang dimudahkan menempuh jalan menuju sorga? Mereka adalah orang yang menuntut ilmu, apalagi ulamanya. Yang menuntut ilmunya saja niscaya dimudahkan menempuh perjalanan menuju sorga. Jadi di sorga itu nggak ada orang yang bodoh, di sorga itu nggak ada orang yang jahil. Di sorga itu adalah orang-orang yang mencintai ilmu, pemilik ilmu yang luas dan dalam. Jadi dengan ilmu insya Allah perjalanan menuju sorga menjadi mudah. Yang kedua, tidak semua orang yang menempuh perjalanan menuju sorga sampai di sorga, apalagi sampai di pintu sorga, kecuali orang yang mengikuti petunjuk Allah. Hanya orang yang mengikuti Al-Quran akan dibimbing oleh Allah, akan ditunjukkan oleh Allah, bahkan akan diantarkan dan disampaikan sampai pintu sorga. Dan ini Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah 38 dan surat Toha 123. Dalam surat Al-Baqarah ayat 38, orang yang mengikuti petunjuk Allah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih. Artinya apa? Aman dan bahagia. Sementara dalam surat Toha ayat 123, orang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Allah yang diturunkan di bulan Ramadan itu, maka hidupnya akan sukses. Apa yang dituju, apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, insya Allah dipenuhi oleh Allah. Fala yadhillu, tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan celaka, selamat sampai surga. Tapi tidak semua yang sampai di surga
Tidak semua orang yang sampai di pintu sorga dipersilahkan masuk sorga, kecuali orang yang memiliki jiwa yang tenang. Tenang dalam ibadah, tenang dalam menyikapi berbagai macam persoalan, tenang menyikapi musuh, tenang menghadapi godaan setan. Ketika kembali menghadap Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah, kemudian diakui sebagai hamba Allah, bahkan dipersilahkan masuk surga Allah. Jadi ada orang yang dimudahkan menempuh perjalanan menuju surga, ada orang yang disampaikan, diantarkan sampai pintu surga, ada yang dipersilahkan masuk surga. Surat Al-Fajr ayat terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan silahkan masuk ke dalam surgaku. Disambut oleh malaikat Ridwan dengan kalimat salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, sejahtera, rukun dan damai. Kalian termasuk orang yang beruntung. Silahkan masuk ke dalam surga. Kemudian disambut oleh Allah, dipersilahkan masuk surga. Siapa? Orang yang mengikuti petunjuk Allah, mengikuti Al-Quran. Kemudian surga itu, perjalanan menuju surga itu sangat jauh sekali. Ketika orang mencium bau surga, ketika orang mencium wangi surga, ketika orang mencium harum surga, dari tempat itu ke surga masih jauh, masih ratusan tahun baru nyampe. Coba jalan kaki ratusan tahun sampai mana itu? Ya. Di sana nggak ada motor, nggak ada mobil, nggak ada pesawat terbang. Tidak semua orang bisa mencium wangi sorga. Dan seandainya mencium wangi sorga, ke sorga itu masih jauh sekali. Tapi ada orang yang didekatkan ke sorga. Siapa? Orang yang bertakwa. Surat Qaf silakan baca. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Sudah didekatkan oleh Allah yang namanya surga kepada orang-orang yang bertakwa, ghaira ba'id, ya, tidak jauh dari tempat itu. Ada sahabat yang mulia namanya Abdurrahman bin Auf, makin kaya, makin dermawan, sampai Rasul mengatakan Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya merangkak. Nggak usah lari, nggak usah jalan, merangkak aja nyampe, saking didekatkannya. Selain itu orang yang bertakwa juga didekatkan ke surga dari tempat di mana dia berada. Dan ternyata saking dekatnya yang namanya surga, 5 langkah nyampe itu. Ya. Kira-kira 5 langkah sampai mana tuh? Ya. 5 langkah nyampe saking dekatnya. Nah, 5 langkah menuju surga itu sudah saya share di grup ya. Yang pertama, dapatkan magfirah Allah, dapatkan ampunan Allah. Sebab tanpa magfirah Allah tidak mungkin masuk surga. Ya, sebelum Allah memasukkan manusia ke surga, yaghfir lakum dzunubakum. Dia Allah ampuni dosa kalian dulu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Baru dia masukkan kalian ke dalam surga. Kuncinya dapatkan magfirah, dekat dengan surga itu. Yang kedua, dapatkan magfarah. Ya, berusaha agar kesalahan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat At-Tahrim caranya taubatan nasuha, taubat dengan semurni-murninya, bukan taubat sambal. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau kita taubat dengan taubat yang sebenarnya, mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan kalian. Setelah itu baru memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Langkah ketiga, dapatkan fadlullah, karunia Allah, fasilitas yang ada di surga. Dengan apa? Dengan ibadah dan amal soleh. Dan yang kedua, dapatkan rahmat Allah. Dengan apa? Pertama, rajin memakmurkan masjid. Karena ketika kita masuk masjid,
Kita selalu berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu, pintu surga. Orang yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah aktif di masjid, jangan mengharap masuk surga. Jangan berharap didekatkan ke surga. Ada kan orang yang ke masjidnya tuh kalau mati, kalau mau nikah, selepas itu nggak pernah ke masjid. Ya, padahal di masjid itu ada pintu surga. Rahmat Allah, tiket untuk masuk surga. Fadlullah, karunia Allah adalah fasilitas yang ada di surga. Sampai Rasul mengatakan, la yudkhila akhadan al-jannata amaluhu. Tidak akan pernah memasukkan amal seseorang ke dalam surga. Sampai sahabat heran dan bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga, amal engkau juga tidak akan memasukkan engkau ke dalam surga? Wala ana, kata Rasul, demikian pula dengan amal aku, illa kecuali ayataghammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi, kecuali kalau Allah menganugerahkan kepadaku karunia-Nya dan rahmatnya. Dan yang kelima, yang terakhir, jadi langkah pertama dapatkan maghfirah Allah, langkah kedua dapatkan maghfirah Allah, langkah ketiga dapatkan fadlullah, langkah keempat dapatkan rahmatullah, langkah kelima dapatkan afwullah, maaf Allah. Ternyata dalam surat Asy-Syura ayat 30, bencana yang kita saksikan dari mulai banjir, longsor, tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya sampai langkanya minyak goreng, itu sebenarnya akibat kesalahan sedikit kesalahan yang tidak dimaafkan oleh Allah SWT. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi bencana musibah apapun yang menimpa kalian gara-gara ulah kalian. Wa yafu an katsir, padahal Allah sudah memaafkan kesalahan yang banyak dari kalian. Kita tuh banyak berbuat salah, tapi oleh Allah dimaafkan. Tapi ada kesalahan kecil, kesalahan sedikit yang tidak dimaafkan oleh Allah, sehingga Allah timpakan dalam bentuk bencana. Di antaranya apa? Salah memilih pemimpin. Ya, akibatnya langka minyak goreng. Belum musibah yang lainnya. Na'udzubillahi min zalik. Bayangkan kalau kesalahan yang banyak itu tidak dimaafkan oleh Allah, ditimpakan dalam bentuk bencana, kira-kira bencananya seperti apa? Oleh karena itu ketika kita bangun tidur, ya, ketika kita sebelum tidur, kita minta maaf kepada Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jangan ditinggalkan ini sebelum tidur. Bangun tidur, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nanti 10 hari terakhir kita perbanyak zikir dan berdoa, kurangin berkomunikasi dengan manusia, banyak munajat kepada Allah. Ya, perbanyak zikir dan doa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, Engkau suka memaafkan. Ya Allah, maafkan aku. Insyaallah. Bukan hanya kesalahan yang banyak, sampai kesalahan yang sedikit pun diampuni oleh Allah. Sehingga nanti selepas Ramadan tidak ada lagi musibah, tidak ada lagi bencana yang menimpa kepada bangsa dan negara Indonesia, khususnya umat Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.